Wanyambe, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan 45. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah dalam Yesus ada pemulihan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang menderita, secara khusus kepada orang kusta. Orang kusta yang dengan rendah hati dan penuh kepercayaan memohon pertolongan kepadanya. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan atas sikap iman daripada si kusta ini, dia mengabulkannya. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Orang kusta tersebut menjadi tahir dan dia memuliakan Allah. Walaupun Yesus melarangnya untuk tidak menceritakan kepada orang lain, tetapi sukacita imannya tak terbendung dan mengalahkan larangan Yesus. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Itulah bukti dari peristiwa itu. Hal ini juga mau menunjukkan bahwa sumber pertolongan paling utama adalah Allah. Dalam situasi apapun, terlebih dalam situasi-situasi sulit, Allah dengan caranya menolong dan menyelamatkannya. Dia tidak pernah membiarkan umatnya berada dalam penderitaan. Dia selalu mendengarkan dan memperhatikan segala seruan kita. Hal itu terbukti dengan kehadiran putranya di tengah umat manusia dan menyelamatkan banyak orang. Kisah Yesus menyembuhkan orang kusta
adalah sungguh luar biasa. Dia adalah Allah yang melampaui kehancuran manusia. Ia berkuasa memulihkan, memberikan tubuh yang baru, dan memulihkan integritas, harga diri para mantan penderita penyakit kusta. Dari mana orang kusta mendengar tentang Yesus kalau dijauhkan dari masyarakat? Tentu diperlukan keberanian, kalau bukan kenekatan yang luar biasa untuk menembus penghalang-penghalang perintah Tuhan sendiri dan adat yang kuat untuk bisa sampai ke depan Yesus yang selalu dikerumuni banyak orang. Dengan demikian, walaupun dia berada di tempat sepi, tetapi banyak orang berdatangan dari segala penjuru untuk meminta diselamatkan dari berbagai penyakit. Kita pun diajak untuk pergi kepadanya. Kita senantiasa memohon belas kasihan Allah kepada putranya. Kita menyerukan agar kasih sayangnya senantiasa turun atas kita. Sebab Tuhan sungguh-sungguh menyayangi hidup kita. Dan Dia sungguh menaruh perhatian terhadap permohonan kita. Dia pasti akan memulihkan kita dengan belas kasih-Nya. Ketika Yesus berkata, "Ya, aku mau, jadilah engkau tahir." Adalah momen belas kasihan dan kerahiman Allah yang luar biasa yang dinantikan setiap orang yang mengharapkan jawaban atas doa-doanya. Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih. Ia tidak tahu dan mengerti penderitaan kita dan selalu siap menolong kendati pun sesuatu itu barangkali tidak mungkin dalam ukuran manusia. Yesus menunjukkan dirinya sebagai Allah yang sungguh maha kudus. Allah yang menyucikan dunia dari kecemaran akibat dosa. Di dalam Dia ada pengampunan dan penebusan yang kekal. Ia menghancurkan dosa dalam diri kita dan memulihkan kita untuk hidup yang sejati. Marilah kita selalu bersandar kepada Yesus, Sang Penyembuh. Kita menyerahkan seluruh penderitaan kita kepadanya. Kita membuka pintu hati kita agar Ia berdiam dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.